Pernah nggak sih kalian ngerasa panik pas uang atau mungkin HP kalian tiba-tiba ada di dompet hilang gitu aja? Kalian pasti ngerasa sedih, dunia kerasa runtuh. Tapi ketika kalian kehilangan waktu 2 jam hingga 3 jam, kalian santai-santai saja. Bayangkan misalnya tiap hari ada sebuah bank yang memberikan kalian uang secara cuma-cuma 86.400 setiap hari dengan syarat saldo yang tersisa tidak bisa ditabung, hangus hari itu juga. Yang kalian lakukan pasti menggunakan setiap rupiah yang diberikan oleh bank tersebut dengan teliti. Nah, masalahnya kita punya bank itu, kita punya namanya waktu. Satu hari kita punya 86.400 detik. Hai guys, jumpa lagi dengan aku Dirga di 30 Days Challenge Stalking into the Camera. Hari ini adalah hari ke-29 aku ngomong di depan kamera. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Setelah membahas tentang makroekonomi, aku ingin membahas tentang hal yang sedikit ironis. Aku sebenarnya tipe orang yang agak pelit ya tentang uang. Ketika mau membeli sesuatu, misalnya sepatu, charger, aku selalu membandingkan harga mau di Shopee, Tokopedia, online, offline, baru, bekas. Pokoknya aku harus mendapatkan harga yang terbaik untuk barang yang ingin aku miliki. Tapi di saat yang sama, aku bisa doom scrolling 2 jam, 3 jam tanpa ngerasa rugi. Padahal, uang yang hilang itu bisa kita cari, sedangkan 2 jam yang hilang is gone forever. Jadi pada video ini aku akan membahas tentang yang namanya konsep budget waktu. Jadi bagaimana kita bisa mengelola waktu dan bagaimana kita bisa berhenti menjadi korban dari waktu tersebut. Memperlakukan waktu seperti uang itu bukan cuma tentang produktivitas, tapi tentang self-respect. Mari kita bedah secara logika kenapa waktu lebih berharga daripada uang. Yang pertama, uang adalah renewable asset. Jika kita bangkrut hari ini, kita masih bisa bekerja, masih bisa membangun bisnis lagi, dan hari esok kita mungkin bisa mendapatkan uang lagi. Sedangkan waktu yang telah terbuang tidak akan bisa kembali. Ini konsep non-renewable. Dan stoknya terbatas, dan kita nggak pernah tahu sisa saldo waktu kita berapa. Kemudian yang kedua adalah opportunity cost. Dalam konsep ekonomi, ketika kita menggunakan uang kita untuk membeli kopi, kita kehilangan kesempatan untuk membeli teh. Begitu juga dengan waktu, ketika kita menggunakan waktu kita untuk mendengarkan gosip, doom scrolling 1 jam hingga 2 jam, maka kita juga kehilangan 1 jam hingga 2 jam kesempatan untuk produktivitas, untuk belajar sesuatu, ataupun hanya untuk sekedar istirahat. Kalau keuanganmu berantakan, hal pertama yang kamu lakukan adalah mencatat apa saja pengeluaranmu. Nah, lakukan juga hal yang sama dengan waktumu. Ini disebut dengan time audit. Catat setiap jam, hari ini aku ngapain aja. Nah, dari laporan tersebut, kalian pasti akan mendapatkan gambaran, waktuku bocor di sini-sini, seharusnya bisa digunakan untuk ini. Nah, waktu yang bocor ini kita sebut dengan time vampire. Hal-hal simpel sebenarnya, hal-hal yang bisa dikerjakan dengan waktu singkat, tapi kita memilih untuk bertele-tele mengerjakannya. Bahkan meninggalkan tugas kita yang seharusnya kita kerjakan untuk bersenang-senang dengan doom scrolling. Salah satu trik yang bisa kalian gunakan adalah ukur seberapa harga 1 jam kalian. Ini bisa dibagi per jam kerja dengan gaji kalian sebulan. Misalnya 1 jam kalian worth it 100.000 misalnya. Ketika kalian doom scrolling 2 jam, 3 jam, kalian sudah membuang uang kalian 200 hingga 300.000 ke tong sampah. Nah, dengan konsep seperti ini kalian pasti 200.000 capek-capek nyarinya, masa dibuang-buang itu aja. Nah, kalian akan lebih sadar dan mawas diri dalam menggunakan waktu kalian. Jika waktu tidak bisa ditabung, bagaimana cara kita menginvestasikannya? Yang pertama adalah kita harus mengkategorikan pengeluarannya. Yang pertama ada low value spending, di mana ini ibaratnya jajan sembarangan.
kalian sibuk menghabiskan waktu di sosmed, kemudian debat dengan sekian banyak orang yang kalian tidak kenal, sebaiknya ini dihindari ya. Kemudian ada high value spending, di mana ini hal yang memang harus kalian kerjakan, seperti bekerja, bersih-bersih. Ini seperti membayar tagihan bulanan. Kemudian yang terakhir adalah time investment. Jadinya setelah kalian membayar tagihan kalian masih ada sisa waktu. Nah, waktu ini yang kalian gunakan untuk mengembangkan diri kalian. Bisa belajar skill seperti yang aku lakukan ini, ngomong di kamera, belajar fotografi, kemudian bangun networking, membangun citra yang baik sehingga nilai kalian bisa lebih naik lagi. Atau sekedar istirahat, karena istirahat itu bukan pengeluaran yang tidak perlu, tapi itu adalah maintenance cost. Orang kaya pun perlu menabung supaya mesin uangnya tidak rusak. Oke, sekian hari ke-29 aku ngomong di depan kamera. Gimana menurut kalian? Apakah mempersepsikan waktu dengan uang ini works untuk meningkatkan produktivitas kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe biar nggak ketinggalan video selanjutnya aku ngomong di depan kamera. Aku Dirga, bye-bye.